Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, pada hari ini kita akan membahas tentang makna Al-Quran Surat Al-Ma'un. Sebelum kita menginjak kepada materi, mari kita bersama-sama kita baca dulu surat Al-Ma'unnya ya, bersama-sama. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Baik, kita lanjut memahami makna Al-Quran Surat Al-Ma'un. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Terdiri dari 7 ayat. Dalam Al-Quran ada dalam urutan ke-107, termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Adapun asbabun nuzul, sebab turunnya surat Al-Ma'un, dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa ayat ke-1 sampai ke-3 itu merupakan suatu peringatan kepada Abu Jahal bahwa menghardik anak yatim itu adalah perbuatan yang mendustakan agama. Waktu itu diceritakan Abu Jahal itu menyembelih seekor unta. Didatangi oleh seorang anak yatim piatu untuk meminta daging unta tersebut. Namun apa yang dilakukan Abu Jahal? Karena dia itu orang yang kikir dan sombong, anak yatim itu bukannya diberi, malah dihardiknya dan diusirnya. Nah, maka turunlah surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 3. Dan untuk ayat 4 sampai 7 itu berkenaan tentang kaum munafik yang selalu mempertontonkan ibadahnya. Jadi ketika berbuat baik itu selalu ingin dipuji, dilihat orang lain. Nah, itu sebagai peringatan bagi orang munafik supaya tidak berbuat riya, karena perbuatan riya itu termasuk salah satu orang yang mendustakan agama. Baik anak-anakku sekalian, kita bedah per ayat. Dalam surat Al-Ma'un ayat pertama dinyatakan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Siapa saja sih orang yang mendustakan agama itu? Yang pertama, orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, tidak mendorong memberi makan orang miskin. Yang ketiga, orang yang celaka karena lalai terhadap sholatnya. Yang keempat, berbuat riya. Yang kelima, orang yang enggan menolong dengan memberikan barang berguna. Nah, ciri-ciri orang yang mendustakan agama yang pertama yaitu menghardik anak yatim, seperti yang tadi dilakukan oleh Abu Jahal ya. Paman Nabi yang jahat itu, dia suka menyiksa anak yatim ya. Nah, menghardik di sini itu membentak, menyakiti fisik maupun perasaan anak yatim. Misalnya contohnya kita memanggil anak yatim tidak dengan namanya, tapi dengan menyebutnya, "Hai kamu anak yatim, kesini." Padahal namanya itu Hasan, misalkan seperti itu ya. Yang kedua yaitu ciri-ciri orang yang mendustakan agama itu orang yang tidak mendorong memberi makan orang miskin. Apabila di lingkungan kita terdapat orang miskin atau anak yatim dan kita tahu, apalagi mereka itu tidak makan dari pagi sampai sore, kita tahu mereka tidak makan tapi kita membiarkannya untuk kelaparan, nah itu kita termasuk orang yang dosa, orang yang mendustakan agama. Jadi yang memberi makan orang miskin itu bukan hanya orang yang kaya raja saja, tapi kita pun bisa memberikan dengan sesuai dengan kemampuan kita.
Terus ayat yang selanjutnya ayat 4 dan 5 yaitu ciri-ciri orang yang mendustakan agama itu fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahud, yaitu mereka yang celakalah orang yang sholat. Kenapa mereka celaka? Karena melaksanakan sholat. Nah, sholatnya itu lalai. Maksudnya lalai di sini adalah misalkan kita mau melaksanakan sholat duhur. Nanti aku mau sholat duhurnya jam 1. Sudah jam 1, nanti aku mau sholat duhurnya jam 2. Sudah jam 3 masuk waktu asar, tidak melaksanakan sholat duhur. Nah, itu yang dimaksud dengan lalai terhadap sholatnya. Atau misalkan kita sengaja tidak mengerjakan rukun yang ada dalam sholat, seperti contohnya membaca surat Al-Fatihah. Nah, selanjutnya yaitu orang yang suka berbuat ria. Jadi ketika sholat tuh dipoto, ya misalkan, terus dilihatin ke orang-orang, nih aku mah mengerjakan sholat tiap hari. Nah seperti itu ya. Jadi perbuatan ria itu mempertontonkan atau memamerkan perbuatan baiknya kepada orang lain untuk mendapatkan pujian, ya. Terus yang terakhir yaitu wayamnaunal maun, yaitu enggan memberikan bantuan. Maksudnya di sini enggan memberikan bantuan di sini itu contohnya misalkan kita akan menyumbangkan bantuan kepada korban bencana alam. Nah, kita sumbangkan itu pakaian bekas. Nah, pakaian bekas itu harus yang masih layak pakai. Tidak boleh kita menyumbangkan pakaian, misalkan pakaian bekas, tapi pakaian itu sobek, sudah compang-camping, misalkan udah jelek, udah kusam, kita sumbangkan kepada mereka. Nah, berarti pakaian tersebut tidak berguna kan bagi mereka, malah dibuang kembali, dipakai lap di sananya juga menjadi sampah, ya. Terus contohnya lagi apabila kita mau memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, nah makanan tersebut jangan makanan yang sudah basi atau yang sudah kadaluarsa, tapi hendaklah kita memberikan kepada mereka itu makanan yang layak dimakai seperti yang kita makan. Paham anak-anakku semuanya? Insya Allah, ya. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, kita ambil kesimpulan dari pelajaran tadi, dari memahami makna surat Al-Ma'un, yaitu pertama kita harus mencintai dan menyayangi anak yatim. Yang kedua, kita harus menyayangi dan memberi makan orang miskin. Yang ketiga, sholat itu harus ditegakkan dan dilakukan tepat waktu. Jadi waktu duhur kita kerjakan waktu duhur, waktu asar kita kerjakan waktu asar. Dan yang keempat, hindari perbuatan ria atau pamer terhadap orang lain. Terus yang kelima, hendaklah kita memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dengan barang yang berguna. Paham anak-anakku semua? Ibu harapkan semuanya paham, ya. Nah, untuk materi Ibu cukupkan sekian. Dan untuk LKPD nanti Ibu kirimkan secara terpisah. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa-apa yang kita dapat hari ini dari pembelajaran ini dapat kita amalkan dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, Ibu tutupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.